Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat dan mampu bertahan di level 7.100-an di perdagangan Selasa. Saham Brand menjadi penopang utama IHSG dengan melanjutkan penguatan melesat di atas 6%. Di tengah analis lebih menjagokan Brand untuk masuk indeks MSCI. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tutup menguat 0,61% ke level 7.140,47 di akhir perdagangan Selasa. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor infrastruktur melesat 5,36%, sektor transportasi dan logistik naik 1,84%, dan sektor properti menguat 1,33%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor barang konsumen siklikal melemah 0,51%, sektor barang konsumen non siklikal turun 0,48%, dan sektor kesehatan koreksi 0,42%. Sementara itu saham-saham yang jadi penopang utama IHSG diantaranya dari grup Prajogo Pangestu saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN tutup melesat 6,16% di level Rp7.750 per saham. Saham Brand masih melaju kencang di tengah perkiraan sejumlah analis. Brand berpeluang paling besar untuk masuk indeks MSCI. Dari perbankan Big Cap, saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup menguat 2,65% di level Rp3.880 per saham dan berkontribusi ke penguatan ISG di 15,39 indeks poin. Selanjutnya saham PT Dia Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA ditutup menguat 3,67% di level Rp62.200 per saham dan berkontribusi sebesar 8,51 indeks poin. Saham PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA ditutup menguat 2,87% di level Rp2.150 per saham dengan kontribusi di 5,09 indeks poin. Terakhir saham pendatang baru saham PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA ditutup menguat 25% kembali arah di level Rp625 per saham dan berkontribusi 3,84 indeks poin. Adapun pasar keuangan mencermati ketegangan antara Gedung Putih dan Bank Sentral Amerika setelah penasihat ekonomi Kevin Hassett mengatakan bahwa Trump mungkin memiliki alasan untuk memecat ketua The Fed Jerome Powell dengan pembekakan biaya akibat renovasi kantor pusat Bank Sentral. Dari dalam negeri, Bank Indonesia akan mengumumkan kebijakan suku bunga di Rabu. Sebelumnya dalam RDG periode Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,50%. Dari berbagai sumber untuk Adex Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Indonesia. Trump mengungkapkan kesepakatan tersebut meminta Indonesia untuk tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor Amerika. Sementara Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 19% atas ekspor Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Indonesia. Trump menyebut kesepakatan tersebut menguntungkan semua pihak dan diteken langsung bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul di tengah proses negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditargetkan rampung 1 Agustus 2025. Beberapa jam setelah mengumumkan kesepakatan tersebut di Truth Social, Trump mengatakan kepada para wartawan bahwa kesepakatan tersebut meminta Indonesia untuk tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor Amerika, sementara Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 19% atas ekspor Indonesia. Trump juga mengatakan Indonesia berkomitmen untuk membeli energi Amerika Serikat senilai $15 miliar, produk pertanian Amerika senilai $4,5 miliar dan 50 pesawat Boeing. Selain itu, Trump mengatakan bahwa Indonesia dikenal dengan tembaga berkualitas tinggi, di mana ini berarti tembaga dari Indonesia dapat dikenakan tarif yang lebih rendah, atau bahkan tanpa tarif sama sekali. Meskipun Indonesia mengirimkan tembaga senilai $20 juta ke Amerika Serikat tahun lalu, menurut data Departemen Perdagangan Amerika Serikat, jumlah tersebut jauh tertinggal dari pemasok utama yaitu Chili dan Kanada, yang mengirimkan logam senilai $6 miliar Amerika dan $4 miliar Amerika tahun lalu. Berbagai sumber, Adex Channel. Pemirsa, inflasi Amerika Serikat tercatat naik pada Juni 2025 yang dipicu oleh melonjaknya harga beberapa barang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump telah berdampak pada laju inflasi. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menyatakan meskipun indeks harga konsumen menunjukkan peningkatan, tetapi inflasi inti tetap moderat jika dibandingkan bulan lalu.
IHK tercatat naik 0,3% pada Juni 2025 setelah naik tipis 0,1% di bulan Mei. Secara tahunan IHK naik menjadi 2,7%. Kenaikan tersebut merupakan yang terbesar sejak Januari dan juga mencerminkan biaya sewa yang lebih tinggi. Harga bensin naik 1% setelah sempat mengalami penurunan, kemudian harga makanan naik 0,3%, menyamai kenaikan di bulan Mei. Harga di toko swalayan juga naik 0,3% didorong oleh kenaikan 1,4% pada biaya minuman non-alkohol dan lonjakan 2,2% pada harga kopi. Ya pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, indeks Nasdaq mencatatkan rekor penutupan terbaru pada perdagangan Selasa yang didukung oleh lonjakan saham Nvidia. Namun indeks acuan Wall Street lainnya melemah karena laporan inflasi Amerika Serikat dan sedangkan laporan keuangan bank gagal menarik minat investor. Pada perdagangan Selasa, pemirsa, indeks Nasdaq Composite ditutup menguat 0,18% ke level 20.677. Sementara indeks Dow Jones Industrial Average merosot 0,98% ke posisi 44.023 dan indeks S&P 500 melemah 0,4% menjadi 6.243. Sementara itu bursa saham Eropa pemirsa berakhir di zona merah pada perdagangan Selasa, katakan saham keuangan dan kesehatan ketika investor menantikan kabar terbaru tentang potensi kesepakatan perdagangan Amerika Serikat Uni Eropa sambil menelaah data inflasi terbaru. Indeks DAX Jerman melemah 0,42% ke level 24.060. Indeks FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,66% ke level 8.938 dan indeks CAC Prancis turun 0,54% ke level 7.766.